pikirkan dulu. Betul. Jangan langsung kita gegabah. Kita pikirkan dulu matang-matang. Benar, ibaratnya kita menjalankan sesuatu itu harus berpikir yang secara positif dan betul-betul matang. Nah, kalau kita hanya sekedar mikirkan keuntungan aja itu tidak akan maju. Betul. Jadi tidak akan berhasil. Kalau kondisi begini berapa lama Bang sampai bisa sekarang nih untuk jadi 15 ton itu butuh waktu berapa lama? Untuk sampai hingga saat ini sebenarnya sih untuk 2 tahun yang berjalan kita sih sudah sampai 18-15 tong itu di hari biasa. Hari biasa. Nah, alhamdulillah terus berlanjut sampai sekarang. Itu 2 tahun berjalan. Jadi kalau yang sulitnya itu yang 4 tong itu udah berapa lama? Itu sekitar saya target 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Saya di situ berjualan 4 tong itu dasarnya cuma setengah kita buat. Setengah tong itu pun macamnya cuman kalau nggak salah sebuah sirsa, kueni sama melon biji selasi dulunya. Oh, sekarang bukan kita bukan kuut. Nah, kalau dulu melon biji selasi. Dulu melon biji selasi, sekarang ganti sama kuut. Iya. Jadi kan kita kan namanya kita, mohon maaf ya, yang namanya kita pekerja ataupun kerjanya di lapangan, otomatis kan kita punya mindset, punya pola pikir yang berarti kita kan punya gagasan apa sih yang buat kita menambahkan income untuk ke rumah gitu kan, apalagi yang udah berkeluarga, otomatis kan kerja, kalau bisa sembari kerja kita ada usaha. Betul. Walaupun itu nggak sebesar yang kita inginkan. Ibaratnya pepatah bilang sambil menyelam minum air, tapi hati-hati awas tenggelam kan gitu. Itu bagi yang pandai berenang. Betul. Gitu kan. Tapi nggak langsung Bang, artinya awal Abang buka 4 langsung jadi 15 begitu? Enggak. Jadi Bang tambah satu-satu. Iya, satu-satu. Penambahannya ya kayak durian. Nah, durian kita mulai masuk itu di 5 tong pertama. Itu pun setengah juga kita buat. Untuk ngelihat respon orang dulu. Iya, kita ngelihat respon orang dulu kan. Karena kan ya mohon maaf kan beda orang, beda indera perasa kan gitu. Betul. Kan. Nanti kalau ada yang sukanya manis, ada yang sukanya gurih, ada yang sukanya lemah kan gitu. Apalagi durian ada yang manis, ada yang pahit justru. Kalau bisa sih jangan pahit, karena kan hidup ini udah banyak pahitnya kan gitu. Harusnya manis Bang ya. Iya. Kita harus pola pikir hidup itu harus yang manis-manis. Kalau kita memikirnya pahit aja ya pahit terus ya. Oke. Ketemu dengan Estong Bang Mai. Bang Mai Bang ya. Siap. Nah ini langsung owner dari Estong Bang Mai. Nah kali ini kita yang pertama kita mau korek lebih dalam ini Bang mengenai histori Abang ini untuk jualan Estong. Kalau dulu kan kita masih kupas kulit-kulitnya aja. Kulitnya ya. Ini kan? Sekarang udah mulai mau isinya ya. Supaya orang bisa punya pertimbangan bahwa jualan S2 kan nggak bisa semena-mena buka langsung begini banyak Bang. Iya benar. Iya kan? Orang pikir mungkin enak kali ya buka langsung begitu banyak langsung lari. Oh enggak. Atau memang kayak gitu dulu? Enggak. Apa buka langsung 15 tong? Enggak. Semua itu ada tahap-tahapannya. Sama kayak kita masuk sekolah dasar. Nah, otomatis kan kita kan kalau mau masuk sekolah dasar kan otomatis kan dari kelas 1 dulu. Oke. Ya kan? Kelas 1. Nah, itu kan otomatis masuk kelas 1 kita harus mempersiapin apa yang harus disiapin. Kayak seperti buku, pensilnya, pokoknya dasar-dasarnya lah kan gitu kan. Jadi ada jenjang peningkatan gitu. Jadi kalau back kita ke usaha es buah Abang ini kan sekarang ya salah satu yang populer ya menurut saya di kota Binjai Bang ya. Juga bahkan banyak dicontoh oleh orang lain. Ini gimana nih awal mulanya Bang? Awal mulanya kira-kira aku ulang sedikit lagi dulu mulainya dari berapa tong sih Bang? Kalau awal mulanya tuh sih saya di 4 macam aja. Itu pun iya, itu pun ukuran tidak penuh. Oh, jadi nggak langsung full enggak. Kita harus menyesuaikan dengan masa itu masih Covid gitu kan. Jadi kan kita menyesuaikan pasar sih. Oh, berarti untuk mencoba dulu. Mencoba dulu. Nah, jangan kita langsung terjun, kita berambisi penuh, keuntungan harus banyak. Jangan gitu. Nah, namanya kita usahakan otomatis kan butuh modal. Butuh ibaratnya modal satu. Yang kedua kan kita melihat pangsa pasar. Masa itu kan masa Covid. Jadi kita kan tidak semena-mena harus
full kita Langsung buat, banyak. harus kita buat jadi penuh gini, tidak gitu. Tapi Jadi kita masih 4 tong ya, 4 tong itu pun kita cuma sebatas setengah ini. Tapi ini namanya tong memang ini dulu bentuknya. Ini. Oh, bukan yang bulat kan sekarang Bukan. versi yang baru ada yang bulat lagi. gitu. Ya, kalau dulu sih awalnya kita ngambil yang oval. Oval Dia gitu bisa ya. dibilang bukan peta, tapi dia agak segi oval. Oke. Kan ini oval nih. Iya. Tapi modelnya inilah ya. Iya, dulu model ya. kita dari awal inilah. Dan itu kalau dibilang histori awalnya saya buka, itu perjuangannya sungguh-sungguh. Wah, gimana gitu ya? Kalau orang sih mungkin nggak pikirannya pasti, wah mana mungkin segitunya kan gitu. Nah kalau saya mau buka, benar saya tuh dulu awalnya tuh saya cari untuk ininya aja ya, model tempatnya aja Iya. itu saya harus cari buka di marketplace gitu Oh, kan. untuk cari referensi. Iya referensi gitu kan, ada yang posting, ada yang jual ya kita beli gitu, kita cari alamatnya di mana kita jumpa gitu. Sampai pernah saya ngambil itu paling jauhnya Tembung Untuk beli ini. untuk beli kininya aja. Masa memang di Kota Binjai nggak ada? Belum ada. Oh, Masa itu belum ada. Dan masa itu masih ada yang second pun itu yang paling jauh saya daerah Tembung. Yang kedua saya ngambil daerah Simalingkar. Itu hujan-hujan naik kereta. Malingkar tuh udah Medan tuh bang. Iya. Jauh sekali itu. Itu makanya kan namanya kita mau usahakan otomatis kan kita pikirkan dulu. Tuh. Jangan langsung kita gegabah. Kita pikirkan dulu matang-matang. Benar, ibaratnya kita menjalankan sesuatu itu harus berpikir yang secara positif Iya. dan betul-betul matang. Nah kalau kita hanya sekedar mikirkan keuntungan aja itu tidak akan maju. Betul. Nah kan orang berpikirnya gini, jualan air, es, pasti untungnya besar. Itu kan mindset orang, beda sama kita. Makanya itu tadi kan kalau manusia ini kan beda pandangan, beda prinsip, beda pendapatan. Kan gitu. Nah kalau menurut saya ya, saya jujur kalau keuntungan saya ini bisa dibilang seharinya bersih ya, yang untuk kita ya paling alhamdulillah ya 2.000 lah dapat gitu. Itu bersih untuk kita gitu. Selebihnya udah untuk karyawan, untuk bahan baku gitu kan. Nah kalau kita bicara dari durian aja lah, durian itu sekilo kita udah 70.000 itu. 1 kilo itu daging gitu kan. Nah kalau kita beli yang bulat apa nggak rugi? Betul. Ya kan. Nah, kita beli yang daging 70.000. Bahannya aja itu kalau untuk bahan itu udah sekitar 300 sampai 280. Bahan yang sudah jadi gini. Ya udah isi dengan es. Udah semua. Udah isi dengan es. Bisa dibilang kalau keuntungan itu hanya sebagai pelengkap aja. Bisa dibilang keuntungan untuk durian ya, satu macam aja. Durian itu tidak ada keuntungan. Nah, makanya karena kita satu prinsipnya kita menyenangi pelanggan, biar pelanggan tidak kecewa datang, ada durian ada gitu kan. Jadi pelengkap aja gitu. Nah, kalau dari yang lain-lain lah yang dapat. Bisa kita bilang kayak kuut, kayak jeruk, kayak sirsa. Oh, jadi justru tidak semua memberikan profit yang sama bang ya? Tidak, beda-beda. Karena costnya juga Nah, beda. udah pasti beda. Nah, kalau kayak sop buah teler kan buahnya udah banyak tuh, semangka, kayak sop Iya. buah lah contoh. Iya. Sop buah ya tuh buahnya tuh nangka, semangka, buah naga, pepaya, terus lagi sirup kurnianya, ya kan? Belum gulanya, belum susunya, kan gitu kan? Nah kalau kayak jeruk kan ya cuma tinggal gula Iya betul. sama jeruk, Betul. udah sama es, kan beda ada costnya udah, pendapatannya pun pasti beda. Memang nggak ya, sebagai seorang yang mau jualan begini harus punya pikir itu jangan langsung memang hanya Jangan langsung sekedar- berpikiran keuntungan aja, pikirkan padahal belum dijalani.